Episode kedua ini akhirnya membawa Cordelia Cup berhadapan langsung dengan para tamu dan staf Gedung Putih. Interogasi pertama yang dipanggil adalah Menteri Luar Negeri Australia, David Rylance. Sejak awal, Cordelia menegaskan temuannya. David mengenakan kemeja milik Winter, sementara Winter justru memakai kemeja David yang berlumuran darah. Ia langsung menyadari ada yang tidak beres dari ukuran pakaian tersebut. Dengan pengetahuannya tentang perancang jas asal Australia, Cordelia yakin bahwa kedua pria itu memang saling bertukar kemeja. Dari sini, Cordelia mendapatkan banyak informasi penting dari David. Beberapa jam sebelum kejadian, saat melakukan peninjauan keamanan, David melihat Winter dan kepala koki Gedung Putih, Marvella, terlibat pertengkaran hebat. Masalahnya adalah, rencana Marvella menyajikan wagyu dengan api terbuka sebagai hidangan pembuka. Winter menolak keras karena tidak boleh ada api terbuka di ruang makan negara. Perdebatan itu memuncak. Marvella berteriak, memecahkan gelas, dan mengucapkan kalimat yang mengerikan. I am going to kill you! Namun luapan emosi itu justru menarik perhatian David. Pada jam 9 malam, ia diam-diam meninggalkan konser Kylie Minogue untuk mencari Marvella. Apa yang terjadi setelahnya justru tidak terduga. Mereka terlibat hubungan yang kacau, berpindah dari dapur, keluar gedung, hingga ke dekat pohon. Di sana, tanpa sengaja Marvella membenturkan kepalanya ke hidung David hingga membuatnya berdarah. Apakah itu menghentikan mereka? Tidak. Yang justru menghentikan David adalah sesuatu yang ia lihat dari kejauhan. Ada seseorang yang sedang merokok di dekat pohon, dan sosok lain dengan senter yang memasuki rumah kaca. Merasa takut sedang ketahuan, ia kembali ke Gedung Putih dan bertemu dengan Winter. Melihat kondisi bajunya, Winter tidak mengizinkan David berkeliaran dengan pakaian berlumuran darah. Ia kemudian mengantar David ke kantornya melalui pintu belakang dan mereka bertukar kemeja. Sebelum David pergi, Winter menerima telepon dan memberi isyarat agar David tetap menunggu. Dan setelah menutup telepon, Abby mengatakan sesuatu yang sangat mengganggu. I am going to be dead by the end of the night. Ketika kisah ini disampaikan kepada lingkaran dalam, Harry Hollinger mencoba meremehkannya sebagai ucapan biasa. Namun Perdana Menteri Australia, Rose, justru menekan agar penyelidikan dilanjutkan. Jika tidak, warga Australia bisa saja dituduh membunuh staf Gedung Putih. Your call. Dari titik ini, Cordelia mulai menghadapi berbagai kesaksian dari tamu dan staf yang sangat beragam. Ada yang tidak relevan, seperti Rachel, pemilik media besar yang mengeluhkan duduk dengan orang aneh saat jamuan makan. Atau istri Perdana Menteri Australia yang alergi bunga. Bahkan ada yang menjawab tidak sesuai pertanyaan, seperti Elsie Kelly, housekeeper, yang mengatakan tidak melihat apapun di lantai 2. I didn't ask about the second floor. Padahal pertanyaan Cordelia kali ini kepada semua orang adalah tentang lantai 3, tempat Winter tewas dan kapan terakhir mereka melihatnya. Karena jumlah saksi begitu banyak, Cordelia sampai memotret mereka satu persatu, lengkap dengan nama dan status agar lebih mudah diingat. Dari sekian banyak orang, yang menurut Cordelia lebih tepat disebut orang-orang menarik, beberapa pernyataan mulai memberikan kemajuan pada kasus ini. Yang pertama adalah Eddie Gomez, seorang tukang kayu. Di sini diperlihatkan metode interogasi Cordelia, yaitu strategic use of silence atau penggunaan diam secara strategis. Ia tidak banyak bicara, hanya diam dan menatap, memberikan tekanan psikologis hingga saksi terpaksa berbicara. So, now what? Eddie pun akhirnya mengungkapkan sendiri. Ia menjelaskan bahwa sepanjang malam terjadi banyak masalah, denah tempat duduk, kekacauan pengaturan bunga, hingga kaligrafer yang tidak kompeten. Sekitar jam 9 malam, Eddie sedang mencari Bruce, sang engineering, di kantor Winter. Namun yang ia temukan adalah pintu tertutup dan suara Abby yang sedang berteriak marah. Eddie mengaku tidak tahu siapa yang ada di dalam bersama Winter.
Saat pintu terbuka, Eddie langsung turun tangga untuk bersembunyi. Dan dari sana ia melihat Harry Hollinger turun dengan wajah gelisah. Kesaksian lain juga menyebut bahwa Winter terlihat keluar sekitar jam 9 dari ruang timur. Dan Harry juga ikut keluar. Namun saat interogasi, Harry menyangkal. Masalahnya, kilas balik justru menunjukkan hal yang berbeda. Saat David meninggalkan acara untuk menemui Marvella, ia diikuti oleh Winter dan Harry juga ikut keluar. Pada akhirnya, Harry mengaku tapi mengatakan bahwa ia hanya ke kamar mandi. Setidaknya, pernyataan itu masih selaras dengan kesaksian Eddie yang melihat Harry di tangga, meskipun kebenarannya masih dipertanyakan. Selanjutnya ada Trip Morgan, adik dari Perry Morgan yang juga tinggal di lantai 3. Ia mengaku sudah berada di kamarnya sejak jam 9.30 hingga mendengar teriakan yang membuatnya keluar. Trip juga mengungkap bahwa ia tidak diundang ke jamuan negara oleh kakaknya sendiri yang ia sebut sebagai orang brengsek. And he wanted to have the most boring fucking party imaginable. Sementara itu di Kongres, Senator Aaron menanyakan kondisi para tamu. Henny menjelaskan bahwa para staf berusaha menghibur tamu dengan cara mereka sendiri. Meskipun yang paling ahli dalam hal itu adalah Hugh Jackman. We're on the third floor tonight. No. Namun di balik suasana itu, ada juga yang terlihat cemas menunggu gilirannya diinterogasi. Salah satunya adalah Bruce Geller, sang engineering. Sebelum masuk, terlihat tatapan penuh arti dari Bruce kepada Elsie. Bruce mengaku berada di lantai 3 untuk memperbaiki pipa toilet milik Trip Morgan. Ia meninggalkan kamar sekitar jam 9.30. Namun langsung pergi sehingga tidak bisa memastikan apakah ia melihat Trip atau tidak. He said he went to bed at 9:30. I'm just the engineer. Kemudian muncul keluhan dari para tamu bahwa ada yang tidak beres dengan hidangan. Makanan utama tidak jelas dan tidak ada hidangan penutup. Hal ini membuat Cordelia menginterogasi dua koki utama, Marvella dan Didier Gotthard. Keduanya secara terpisah menyangkal adanya masalah. Oh, so there was no dessert. Not true! Selanjutnya, Emily Bokil, tukang kebun, mengatakan ia melihat sesuatu yang aneh di atas meja. Sementara Sheila, staf pelayan senior, mengaku tidak melihat apapun. Meskipun Cordelia mencurigai Sheila baru saja minum alkohol. Have you been drinking? Emily juga mengaku mendengar suara keras yang ia kira adalah mobil van Secret Service menabrak pos keamanan. Ia melihat 3 orang keluar, salah satunya adalah Winter. Namun kesaksian lain justru berbeda. Ada yang mengatakan jumlahnya lebih banyak, bahkan tidak ada Winter. Rosalind Church, kurator Gedung Putih, dengan tegas menyatakan bahwa Winter tidak keluar karena ia melihatnya sedang berdebat soal bunga dengan staf. Berbagai konflik ini membuat Lily Schumacher ikut diinterogasi. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab atas kekacauan malam itu, yaitu orang-orang di Gedung Putih sendiri. Banyak staf dan keluarga presiden yang tidak menyukai Winter, meskipun di depan umum terlihat baik-baik saja. Menurut Lily, kebencian itu bukan hanya muncul malam ini, tetapi sudah lama. Dari acara tahun baru, serangan teroris pada 4 Maret, atau saat perpindahan antara presiden lama dan presiden baru di Gedung Putih. Ia juga menyoroti hubungan yang tegang antara Winter dan keluarga Morgan, terutama dengan Elliot Morgan. Bahkan Lily memperingatkan Cordelia bahwa Elliot akan menjawab dengan ragu-ragu. Dan benar saja, saat diinterogasi, Elliot menjawab persis seperti yang diperagakan Lily. Well, that's tricky. Ia hanya mengatakan bahwa Winter memiliki karakter unik dan sering bertengkar dengan Perry Morgan. Pertanyaan tentang ketidaksukaan terhadap Winter juga diajukan kepada Marvella. Ia mengaku tetap menghormati Winter dan mengatakan bahwa ancaman yang ia ucapkan sebelumnya hanyalah kebiasaan. Cordelia lalu mengubah pertanyaan. Apakah Marvella keluar dari Gedung Putih malam ini? Awalnya Marvella menyangkal, namun Cordelia hanya diam. Really don't feel comfortable lying to you. You shouldn't. It's like you Ia memang keluar untuk bertemu David. Dan kemanakah dia pasca David masuk ke Gedung Putih? Keberadaannya dijelaskan oleh Angie Huggins, staf pelukis. Marvella berada di ruangannya sekitar jam 9.30.
Cukup lama ia di sana sehingga menyingkirkan Marvella dari daftar tersangka. Angie juga mengungkap bahwa Winter adalah temannya. Telah bekerja selama 23 tahun dan dikenal sebagai sosok kompeten. Namun, Winter juga sering stres dan meluapkannya melalui jurnal pribadi. Masalahnya, jurnal itu belum ditemukan. Hurt him deeply. He felt responsible for this place. Saat Cordelia mulai menyusun semua potongan informasi, Agent Truss datang membawa kabar penting. Mereka berhasil melacak lokasi panggilan terakhir Winter, yaitu di rumah kaca. Tempat di mana Emily, sang tukang kebun bekerja, dan David yang melihat seseorang yang masuk ke rumah kaca dengan senter. Cordelia segera menuju ke sana, memeriksa area, dan menemukan pecahan gelas. Ia keluar, mengangkat pecahan itu, melihat ke atas, dan ia mendapat pencerahan. Ia kembali ke Gedung Putih dan meminta tubuh Winter dibawa keluar melalui pintu utama, tepat di hadapan semua tamu. Tujuannya adalah mengumpulkan semua orang dalam satu titik. Seperti yang dijelaskan Edwin di Kongres, Cordelia terinspirasi dari burung falcon yang mampu melihat kelemahan sekecil apapun pada mangsanya. She was hunting. Dan di momen itu, Cordelia melihat seseorang yang mencurigakan, Didier Gorhart. Ia tampak gelisah, memegang bahunya, lalu keluar lebih dulu dari kerumunan. Dan di punggungnya terlihat tanda kapur biru, persis seperti penghalus biliar yang ada di ruang permainan dekat tubuh Winter. Scene pun kemudian memperlihatkan Didier menyelinap keluar dari ruang permainan dengan pisau berlumuran darah, tepat sebelum mayat ditemukan. Namun satu pertanyaan yang masih tersisa, apakah scene itu benar terjadi? Ataukah hanya ilusi? Tapi yang jelas, Cordelia sedang memburu Didier.